itulah namanya Mas Ivan. Nah, belum punya anak saya ikut. Masih anak siapa ya? Masih anak Siati ya? dua Ya. Nah, ini kita dapat suku Lampung pun orang kaya, yang kebunnya Pak Mu di sini tuh, yang dulu kayaknya orang mana ya gitu ya, termasuk desa apa ya, Blimbing. Nah, beliau itu nggak tahu lah bisa nyantol sama air. Nah, orang Lampung tuh adatnya susah ya Kang, dulu kalau sampai sekarang mah enggak masih sih nasional sekarang. Iya. Baur. Dulu sistem dulu apa gimana sih kalau Lampung? Dulu itu masih alami susah. Jadi kalau itu kita harus buat duit banyak ya, apa gimana itu kalau orang Lampung tuh? Ya kalau orang Lampung tuh ibaratnya kan asalnya kalau mulanya kan ibaratnya kalau kita Minang, kita lamar kan pakai uang banyak. Cumanya kita Minang, misalnya uang 100 juta, 200 juta itu sebetulnya untuk kita juga, tingkat rumah, tanah, segala udah komplit tinggal masuk. Jadi kita bawain uang itu untuk kebutuhan kita juga. Kebutuhan kita. Bukannya buat orang tua. Bukan itu caranya kalau orang Lampung. Pokoknya kita jadi tanah udah disiapkan. Udah, pokoknya kita pokoknya 200 juta gitu ya. Kita nggak tahu. Rumah, tanah, alamat, semua perabotan rumah sudah komplit. Nah, ketika kita ini rumah udah aja. Ya udah kita resmi nikah, kita tinggal masuk. Semua sudah ada. Ladang pun udah, kebun sudah disiapin ya. Bukan garap aja Pak ya. Ya, bukan tuh orang tuanya bukan sebenarnya. Itu kalau orang nggak tahu katanya anak perempuan dijual. Ya itu adanya arti. Ya kalau kayak orang kita lah ibaratnya kalau kita mampu, kita lamar kan mas kawinnya paling nggak, kalau orang mampu setengah M gitu. Ya. Itu kan bukan untuk orang tuanya. Iya. Untuk modal anaknya nanti kalau mandiri kan gitu. Nah itulah intinya cuma kayak gitu sih, sama aja. Orang apapun kalau orang tuanya kaya, anak kan nggak mungkin. Tapi itu kan bagi yang punya uang. Iya, bagian yang punya. Kalau nggak punya uang, itu ya sekedarnya pamannya kita nggak punya uang. Kita nggak usah kita istilahnya dipinang, dilamar nggak usah. Asalkan kita suka sama suka, ya udah kekuatannya berapa. Kalau kita memang betul-betul nggak punya, ibaratnya punya uang 50.000 aja, udah taruh dalam surat. Perempuan itu yang bikin surat. Kan ya? Ya ditaruh di kamar dia, tempat tidur. Nanti kalau anaknya nggak ada kan dicari sama orang tuanya. Itu dia ada suratnya. Cuma peninggal 50.000 ibaratnya. Walaupun kita diambil dipotong 3, kita nggak mau pulang, paling cuma itu cewek masih dibawa di situ, dibawa pergi. Udah dibawa pergi ke rumah. Kita namanya udah. Jadi dikasih amplop. Taruhlah 100.000 dengan kata-kata yang nulis di cewek itu yang menulisnya, ya langsung ikut si calon suami ya, supaya dicariin ya. Itu ada supaya nggak dicari kan alamat kita sudah jelas. Si cewek itu bikin alamat. Bukan bawa kabur, bukan. Tapi apakah orang tuanya dalam artian nggak menuntut Pak? Bukan, saya nggak menuntut. Nanti kan si cewek itu ngasih tahu. Jarak 3 hari kita harus ke tempat orang tua kita mengakui kesalahan kita. Silaturahmi kesalahan kita sudah diterima sama orang tua dari cewek itu. Kalau udah diterima ya kapan cepet kita cari hari, cari bulannya harus cepet dinikahkan karena anak sudah dewasa. Cuman gitu. Itu aja. Ya ada Lampung. Artinya orang tua itu nggak ada misalnya jangan istilahnya. Nggak ada karena kan anak sudah sama-sama suka. Nggak ada secara jangan tuh nggak, kecuali kalau ini cewek ini paksaan kita bisa berbahaya, bisa dituntut gitu. Kalau suka sama suka nggak masalah. Kalau anak itu mau dijemput sama orang tuanya tetap dia nggak mau, walaupun dipotong 3 kepalanya tetap nggak mau pulang. Adat itu adat Lampung kayak gini. Kalau sekarang ini udah campur baur, suka sama suka ya udah ditanyain sama orang tuanya ya oke. Kalau sekarang kalau dulu kita masih keras, kita mau ketemu aja nggak bisa itu. Harus kita menyelinap dulu gitu loh kalau ketemu. Kalau dulu ketahuan saudara lakinya kita bisa berbahaya itu. Besok bisa dibatok bener itu. Nah, tapi kan kita tahu salahnya. Itu kita tahu salahnya ya begitulah sejarahnya kalau kita kayak gitu. Dan juga orang Lampung itu kalau di Jakarta itu kayak orang Bali, kayak orang ini Betawi, dia pasti punya lahan luas.
kebanyakan ya. Luas itu pun kebun, kebun, kebun lada, kebun duren, duren, petik, duku. sama duku, sama apa lagi ya Kang? Kelapa ya. ya kelapa, jengkol itu. Jengkol itu penghasilan orang Lampung. Enggak, orang Lampung itu enggak kayak petani orang Jawa Iya. tanam singkong, Nggak ada. jagung itu enggak ada. Jadi dia Cuman kebun. bikin perkebunan. Kebunan. Pertama lada, Ada. setelah itu sampingannya nanti duren, petek, jengkol, buah duku itu. Ya. Kalau di Lampung Timur sini kebanyakan kayak gitu. Nah, makanya kalau duku sampai Jakarta meluap itu kan dari Lampung Dari sini, Lampung ya. dari Batu Raja, terus Lampung Timur, Lampung Tengah, sini bagian sini kan kirimnya ke sana. Jakarta. Ya, Tapi nanti diakuin duku Palembang bukan kan? Nggak dia beda. pun duku Palembang. Palembang. Karena kan konsumen yang di Jakarta kan sudah tahu Palembang bukan sudah kan dipisah. Udah, Kalau ya. yang duku biasa nggak diekspor di Jakarta nggak yang duku Palembang. Kalau dikemasin kotak itu ya, kotak, terus dalamnya itu dikasih kertas koran. Ya. Itu yang satu peti itu kan. Nah, Nah, tapi kan ada juga nih sekarang ini karungan. karungan sekarang ini Apakah duku itu duku? Tapi yang kalau saya lihat itu bukan duku Lampung, Palembang. bukan duku Palembang Ya. itu. Apa itu duku Lampung disebut? Kalau kata Lampung tuh duku bener katanya. Itu benar. Duku bener bukan Palembang. Itu benar. Cuman mirip kayak duku Palembang gitu. Tapi kan isinya Kualitasnya banyak. beda kan dia. Nah, Agak ada serasa iya. Kalau duku Palembang itu kalau yang sudah mateng apalagi udah dikemas pakai koren itu kan harumnya dibuka wangi. Itu beda lah. Beda. Kalau duku Palembang positif tuh dikotakin, dalamnya kasih koran tuh lapis. Iya, saya tahu itu yang di dalam peti. Nah, itu duku Palembang asli. Kalau itu memang sudah nyata tuh. Itu Kenyataan. biasanya di pedagang-pedagang yang pos-pos itu kan Ya, terjebak. iya, iya. Atau swalayan lah. Itu duku Palembang tuh yang udah pakai kotak. Iya. Tapi yang karung ini, yang karung banyak banget di Jakarta ya. Yang pakai mobil terutama tuh. Karungan tuh kadang-kadang itu ibarnya yang masuk B kadang-kadang. Oh, B. kriteria B. Yang A itu kan langsung masuk peti semua, yang super itu yang B. Atau yang C itu masuk karung. Juga sebenarnya kalau dinilai udah matengnya rasanya hampir sama, cuman berbeda sedikit. Karena kan beda sedikit, yang dikemas kotak itu kan harus tertutup rapih gitu. Itu yang super itu kan di sana kan disortir. Jadi itu turun dari pohon, disortir, dipilih, digunting. Kadang kan ikut gagangnya itu, diguntingin, dipisah. Terus yang B itu dipisah. Gitu. Itu yang di peti itu yang super, yang A itu. Udah pilihan. Ya ada pilihan dari pohon. Gitu. Karena kan kita tahu mertua saya itu punya kebun dulu 200 batang. 200 pohon. Ya, 200 pohon. Itu duku semua tuh, Pak. Duku semua itu kalau waktu musim Ya, kalau begitulah kita teman-teman nih masih cerita ya, satu cerita pohon panjang. itu dapat Saya kirim sekian ya, karena ini obrolan biasa ya, tadi sudah disepil untuk kehidupan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.